Hai teman dekat ceritaku, saya Imelda Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti Ceritaku. Cerita inspiratif tanpa gosip. Yang bikin saya jadi bisa acting tuh Christine Hakim, Ibu Christine. Kalau pengalaman pertama saya yang serius acting itu bukan sama Christine Hakim, mungkin saya nggak akan jadi pemain yang kayak gini sama sekali. Eno Netral, bekas pacar Nova Eliza. Waktu dia belum jadi netral, waktu dia kelas 1 SMA, aku kelas 1 SMP, aku kelas 2 SMP, dia kelas 2 SMA. Aku pernah kenalan pacaran 1,5 tahun. Itu pacaran serius banget, tapi cuma telepon-teleponan. Memiliki paras cantik adalah salah satu keberuntungan Diandra Paramita Sastrowardoyo atau yang lebih populer dengan nama Dian Sastro. Tapi benarkah di balik keanggunannya kini sebagai seorang ibu, Dian kecil adalah anak yang terkenal galak? Bagaimana pula perjalanan artis papan atas tanah air ini hingga akhirnya menentukan satu keyakinan? Dan benarkah ia sampai menelusuri beberapa keyakinan sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan? Berikut ceritanya. Kehidupan selalu menyisakan masa untuk dikenang. Masa yang juga menguntai cerita tak terlupa bagi Diandra Paramita Sastrowardoyo, atau yang lebih dikenal dengan nama Dian Sastro. Dian yang kini mengurangi aktivitasnya di belantara industri hiburan tanah air lantaran sibuk mengurus si buah hati tercinta, juga memiliki kenangan akan masa kanak-kanak. Terlahir dari pasangan Aryawan Rusdianto dan Dewi Parwati Setiorini pada 16 Maret 1982. Dian kecil adalah sosok yang berani, bahkan dikenal galak di lingkungannya. Kerjaannya aku tiap hari, tau nggak? Itu masih di kampung dulu, Cirende tuh masih kampung. Kerjaannya manggilin anak-anak satu kampung, kumpulin di teras aku, terus aku ajarin balet. Aku ajarin balet pakai pecut, tau nggak? Bener-bener kalau misalnya nggak mau balet, aku pecut, mata gitu. Bener-bener aku tuh dulu jahat banget waktu aku kecil. Jadi aku paling hobi menyiksa anak-anak sekampung. Tapi pada saat anak-anak sekampung itu pada main-main pada ini metikin pohon asem, aku juga ikut. Ngadu cacing aku ikut. Dari jadi junior sampai jadi senior sampai jadi yang ngedadar anak-anak baru sampai ngebentak-bentakin orang gitu. Rasain gue. Dari SMP aku ngerasain gimana jadi anak buah yang dicemen-cemenin sampai jadi kakak kelas yang ngebos-ngebosin, ngerasain. Tumbuh sebagai anak yang sering berpindah-pindah tempat tinggal, Dian mulai dihantui rasa penasaran ketika beranjak dewasa. Adalah persoalan keyakinan yang membuatnya dibenturkan pada pilihan. Dan sebelum menjadi mu'alaf, Dian mengaku pernah mendalami beberapa keyakinan. Barulah di tahun 2002, saat ia berusia 20 tahun, Dian Sastro akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf dan memeluk agama Islam. Siapa sangka, Dian pernah salah tafsir akan keyakinan yang kini dipeluknya. Adalah seorang guru spiritual yang membuat pandangannya berputar 180 derajat. Jadi karena bapak saya kan Buddha dan saya sendiri kayaknya diwarisi oleh dia bahwa kepenasaranan secara spiritual itu jalan gitu. Apalagi pas saya udah ditinggal bapak saya almarhum, ternyata baru keingin tahuan secara spiritual tuh mulai wow gitu. Pas saya jangan-jangan agamanya cocoknya Buddha juga ya gitu. Akhirnya saya belajar tuh yang namanya Buddha. Sampai saya mau masuk yoga sih emang olahraga ya gini. Buddha, Hindu saya pelajari, Taoisme saya pelajari, Kongfucu saya pelajari. Termasuk juga Katolik ya. Dan juga kebetulan saya ketemu sama guru Islam. Islam. Saya kira waktu itu Islam tuh dulu kejam. Akhirnya nggak tahu, saya ketemu kok guru yang dalam sampai akhirnya bisa membuka mata saya bahwa Islam tuh sama sekali tidak kejam karena intinya justru Islam tuh penuh cinta dan intinya adalah menjadi orang yang pasrah gitu. Kamu sanggup nggak kamu sholat? Ditanyain sama guru saya. Sanggup, saya bilang. Ya udah kalau gitu kamu ucapin kalimat syahadat. Akhirnya saya ngucapin,
pada malam Isra Mi'raj tahun 2002. Saya ngucapin kalimat syahadat dan mulai itu saya belajar sholat. Andai bumi terbelah dua. Keputusan yang tidak mudah tentunya, ketika keluarga Dian Sastro adalah keluarga penganut Kristen Katolik. Walau pada awal ia memutuskan untuk menjadi seorang mualaf, Dian sempat dicerca berbagai pertanyaan oleh keluarga. Tapi pada akhirnya, soal keyakinan, keluarga menyerahkan sepenuhnya keputusan di tangan Dian. Kebulatan hati yang akhirnya dimengerti oleh keluarga dan banyak orang lainnya. Apalagi keputusan itu bersumber dari hati nuraninya sendiri, tanpa paksaan dari luar. Pertama takut. Pertama saya ambil keputusan itu saya bener nih gitu. Akhirnya oke gitu. Sempet ini kan takut karena kan sekeluarga juga pada kaget, orang kan saya kan belajarin segala macam ini kan nggak cuma sama keluarga kan, saya belajarin sendiri gitu. Nanti keluarga tanggapannya apa, terus orang tanggapannya apa gitu, nanti jangan-jangan ada fans yang merasa dikecewakan gitu segala macam. Tapi saya melihat lagi ke dalam hati saya, ternyata saya benar-benar percaya apa yang saya yakini. Dan saya tinggal, konsekuensinya adalah saya jalani sepenuhnya. Pada saat saya ngejalani sesuatu secara sepenuhnya, saya kira orang dengan kepercayaan manapun akan ngerti. Biar kita tetap saling berpeluh. Wahai pujangga. Membintangi berbagai iklan hingga layar lebar, Dian Sastro memang telah diakui talentanya. Bukan hanya dari mulut semata, sejumlah penghargaan pun berhasil ia torehkan. Seperti apa sesungguhnya awal mula Dian meretas ambisinya di dunia peran? Benarkah ia sempat berjibaku sebelum akhirnya dikenal oleh banyak orang? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Yang bikin saya jadi bisa acting tuh Christine Hakim, Ibu Christine. Kalau pengalaman pertama saya yang serius acting itu bukan sama Christine Hakim, mungkin saya nggak akan jadi pemain yang kayak gini sama sekali. Terjun ke dunia hiburan, Dian Sastrowardoyo telah mengantongi segudang prestasi. Tak dipungkiri, talenta yang ia miliki menjadi daya pikat tersendiri yang membuat banyak orang terkagum-kagum olehnya. Adalah dunia peran yang akhirnya mengantarkan namanya menjulang, menggapai popularitas dan kesuksesan. Pencapaian yang ternyata tak pernah terbayangkan olehnya. Apalagi ketika ia menganggap dirinya jauh dari predikat cantik. Dan di tahun 1996, pintu kesuksesan itu mulai menampakkan diri. Ketika ia berhasil keluar sebagai juara pertama dalam ajang Gadis Sampul. Ngerasa ini banget waktu aku masih kecil. Aku ngerasa jelek, aku nggak ngerasa cantik, aku nggak ngerasa ini. Dan keluarga kita kan bukan keluarga kaya ya. Keluarga kita tuh keluarga biasa-biasa aja gitu. Eyang tuh kerja di Deplum, mama tuh kerja baru mulai jadi sekretaris gitu loh. Ada kerjaan tetap, tapi ya kita nggak mewah gitu. Aku lihat foto-foto yang menang tuh yang kayak gimana ciri-cirinya. Aku pelajari ciri-cirinya. Yang menang juara satu tuh orangnya kayak gimana, ada ciri-ciri apa aja. Aku pelajari, aku lengkapin dalam diri aku. Aku harus jadi orang kayak gini, harus jadi. Akhirnya aku ikut Gadis Sampul, alhamdulillah menang. Itu tahun 1996. Andai bumi terbelah dua. 4 tahun berselang setelah pencapaiannya sebagai sang jawara di Gadis Sampul, Dian Sastro memulai debut pertamanya di dunia peran dalam film Bintang Jatuh besutan sutradara Rudi Sudjarwo. Film yang diedarkan secara indie di berbagai kampus dan tidak ditayangkan dalam bioskop ini mulai membuka cerita bagi kiprah Dian Sastro untuk menyelam lebih dalam. Lewat film Ada Apa Dengan Cinta, Dian Sastro disebut-sebut sebagai ikon kebangkitan film nasional bersama rekannya Nicholas Saputra. Dan dalam film Pasir Berbisik, Dian mengaku mendapat banyak penghargaan serta pembelajaran berharga
dari aktris senior Christine Hakim. Nen Ahnas akhirnya ngajakin casting buat Pasir Berbisik, Daya, jadi Daya. Akhirnya dapet main sama Christine Hakim. Baru lulus SMA tuh, lulus UMPTN. Main sama Christine Hakim. Gila, parah banget, di Bromo segala macam gitu. Akhirnya udah lagi petantang-petenteng jadi anak Tarki, baru lulus nih, jadi anak gaul gitu, temen-temen geng gitu. Dicomot loh dari pergaulan kita, dicemplungin di Bromo sendirian, paling kecil, cewek sendiri sebulan. Di keadaan Bromo tuh yang nggak ada civilization sama sekali, nggak ada peradaban sama sekali. Bener-bener nggak ada siapa-siapa, asli cuma kerja doang. Gila, itu digeber, namanya mental, digeber abis. Yang bikin saya jadi bisa acting tuh Christine Hakim, Ibu Christine. Kalau pengalaman pertama saya yang serius acting itu bukan sama Christine Hakim, mungkin saya nggak akan jadi pemain yang kayak gini sama sekali. Saya mungkin nggak akan jadi Dian Sastro yang kayak gini. Apa dengan cintaku? Dalam film Pasir Berbisik, Dian Sastro memboyong beberapa penghargaan, seperti pemeran wanita terbaik pada Festival Film Internasional Singapura 2002 dan Festival Film Asia di Deauville, Prancis pada tahun yang sama. Tidak berhenti sampai di sana, Dian Sastro terus membuktikan bahwa dirinya adalah seorang aktris yang memiliki talenta luar biasa. Lewat perannya dalam film Tiga Doa Tiga Cinta, bakat yang juga mendapat apresiasi dari aktor senior seperti Slamet Raharjo. Bagus tuh nggak bisa dibilang sekali itu dibilang bagus. Saya orang yang paling pelit ngasih angka, ya kan? Bagus itu harus dibuktikan beberapa film. Jadi ketika dia muncul di Pasir Berbisik, ya cukup menjanjikan, ya, sehingga orang terkagum-kagum gitu sama dia gitu. Dan saya rasa itu satu modal yang cukup kuat untuk menjadi pemain pada berikutnya. Dia harus belajar secara serius, ya. Itu saya mengharapkan dia punya waktu. Dan saya belum puas dengan apa yang dia mainkan sekarang. Wahai pujangga cinta, biar membelai indah teladani kalbu. Dian yang kini telah menjadi seorang ibu, ternyata punya segudang cerita cinta. Bahkan beberapa artis kenamaan pernah terpana asmara olehnya. Bagaimana sesungguhnya seorang Dian Sastrowardoyo melewati masa-masa dibuai asmara hingga membina rumah tangga? Benarkah ia telah mengukir kisah asmara sejak duduk di bangku SD? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Eno netral, bekas pacarnya Nova Eliza. Waktu dia belum jadi netral, waktu dia kelas 1 SMA, aku kelas 1 SMP, aku kelas 2 SMP, dia kelas 2 SMA. Aku pernah kenalan pacaran 1,5 tahun. Itu pacaran serius banget, tapi cuma telepon-teleponan aja. Denting yang berbunyi dari dinding kamar. Perjalanan hidup Dian Sastrowardoyo tidak hanya berisi segudang prestasi yang bisa dibanggakan. Ia pun memiliki segudang cerita cinta yang memicu gelak tawa ketika kembali mengenangnya. Bahkan aktris yang sudah membintangi banyak iklan dan film ini pun telah memulai meretas cerita itu sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Kelas 6 SD aku naksir sama cowok. Ada sampai sekarang orangnya namanya Agung Berbudi. Gila, itu pacar pertama aku tuh waktu SD tuh. Bukan pacaran, jadi dari jauh lihat-lihatan doang, tapi ceritanya itu udah pacaran. Jadi itu dihitung sama seluruh orang satu sekolah tuh bilangnya aku pacarnya si Buce pacarnya si Dian gitu. Nah aku sendiri juga gak ngerasa pacaran sih, tapi dari jauh tuh udah lihat-lihatan gitu, udah naksir banget. Itu udah kayak pacaran itu. Udah kalau ketahuan ngeliatin dia tuh udah kayaknya udah berdosa banget gitu. Oh ya, waktu aku SMP aku naksir. Cintaku tuh dulu namanya Puguh ada, tapi gak pernah pacaran. Naksir doang aja dari dulu. Sampai sekarang ada lagi anaknya. Tapi masih teman aja, baik-baik aja. Dian yang mulai beranjak remaja terus menuai benih-benih cinta bersama beberapa pria lainnya. Penabuh drum grup band netral Eno adalah salah satu orang yang pernah membuatnya terpanah asmara. Bahkan Dian mengukir cerita ini
ketika mereka sama-sama belum menjadi siapa-siapa. Selain Eno, Dian pun juga sempat dikabarkan merajut kedekatan istimewa dengan pembalap Moreno Suprapto. Eno netral, bekas pacar Nova Eliza. Waktu dia belum jadi netral, waktu dia kelas 1 SMA, aku kelas 1 SMP, aku kelas 2 SMP, dia kelas 2 SMA. Aku pernah kenalan pacaran 1,5 tahun. Itu pacaran serius banget, tapi cuma telepon-teleponan aja. Wah gila, dia dulu jahat banget, gila walaupun masih SMA. Gila, matanya jelalatan kemana-mana. Ya udah deh gitu, kita yang namanya baru jadi cewek nih baru tahu rasanya sakit hati. Oh gitu, berarti dicemenin sama cowok tuh kayak gini rasanya gitu. Kalau misalnya emang lagi karakter yang seperti ini yang dia lagi butuh, nanti tiba-tiba karakter A dia dapat gitu, terus tiba-tiba dia lihat karakter B, saat itu dia lagi butuh karakter B, dia bisa gampang kebawa gitu. Jadi kadang-kadang saya suka ingetin, ayo jangan lama semua gitu, ayo gitu saat yang berbunyi dari dinding. Mulai dari menggapai prestasi yang tak pernah ia sangka-sangka, hingga menyisakan segudang cerita cinta, Dian Sastro tak begitu saja lupa akan keluarga yang telah memberinya tempat, hingga akhirnya bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Saat ia mulai disibukkan dengan segudang aktivitas, Dian mengaku ingin mengejar ketertinggalan dengan mengisi kebersamaan dengan orang-orang terdekatnya. Nah sekarang giliran udah kayak gini nih, udah enak dikit lah gitu ya, namanya kerjaan udah settle gitu ya, udah adalah kerjaan ini segala macam. Aku lagi mau mengejar ketinggalan aku tuh di bidang keluarga. Gimana kedekatan aku sama mama, gimana aku deket sama adekku si Tiara, gimana aku kedekatan aku sama keluarga, tahu apa yang sedang dialami sama kakakku si Kak Ari, Kak Fafat lagi mikir apa, Kak ini lagi mikir apa, lagi siapa lagi mikir apa, kondisi hatinya lagi kayak apa tuh. Aku mengejar ketinggalan aku. Sayang kau di mana? Aku ingin bersama. Aku butuh semua untuk tepiskan. Walau sempat mengalami riak ketika menguntai cerita cinta, pada akhirnya ia berlabuh pada dermaga rumah tangga. Adalah Maulana Indraguna Sutowo yang akhirnya ia percayakan untuk mendayung biduk rumah tangga. Dan ketika keluarga kecil mereka telah dianugerahi seorang putra yang lahir pada Juli 2011 lalu, benarkah kini Dian Sastro merindukan untuk kembali berakting di depan kamera? Ataukah ia masih ingin mengurusi buah hati tercintanya? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Sekarang kan jadi ibu muda yang baru pertama kali punya anak, ini kan anak pertama aku. Jadi aku tuh sebenarnya pengen sekali menjadikan ini kesempatan buat aku untuk bikin ikatan, buat membangun ikatan sama anak aku. Menepi dalam mahligai rumah tangga menjadi akhir dari lika-liku asmara Dian Sastrowardoyo. Setelah beberapa kali merajut kasih, akhirnya ia melabuhkan cintanya pada Indraguna Sutowo. Pada tanggal 18 Mei 2010, ia resmi mendayung biduk rumah tangga bersama orang yang kini telah memberinya seorang putra bernama Shailendra Sutowo, dan mengubah haluan hidup dari seorang gadis yang memiliki karir cemerlang hingga menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Dian mengaku sangat menikmati setiap peran barunya tersebut. Walau pada awalnya Dian mengaku sempat kesulitan, namun pada akhirnya hal itu justru memberi kenikmatan luar biasa. Ya jadi aku kan sekarang kan jadi ibu muda yang baru pertama kali punya anak, ini kan anak pertama aku. Jadi aku tuh sebenarnya pengen sekali menjadikan ini kesempatan buat aku untuk bikin ikatan, buat membangun ikatan sama anak aku. Jadi bonding gitulah. Ya mungkin pertama-tamanya memang pasti rasanya belum bisa ya, pertama-tama habis melahirkan, pertama-tama pegang bayi aja masih nggak tahu gimana cara gendongnya kayak gimana. Dan aku rasa kayaknya ini semua dirasakan oleh semua ibu yang baru punya anak. Tapi untungnya
kalau kita kan habis ngelahirin biasanya tuh dari suster dari rumah sakit tuh langsung ngajarin gimana cara mandiin bayi gitu. Jadi dari situlah biasanya kita mengambil kesempatan untuk benar-benar belajar pas diajarin sama si suster dari rumah sakit. Soalnya memang sih kadang-kadang jahitan masih sakit gitu ya, masih nyut-nyutan, cuma kita nggak boleh manja, kita coba aja, dan dengan berkali-kali kita coba lakukan setiap hari, biasanya kita jadi makin jago. Sibuk mengurus si buah hati, ia tak begitu saja lupa akan dunia yang telah digelutinya sejak lama. Bahkan ketika Dian sempat sejenak vakum dari dunia hiburan, rasa rindu itu tak terbantahkan juga. Baginya, mustahil untuk bisa melupakan begitu saja dunia yang telah membesarkan namanya. Tapi di balik itu semua, ada tanggung jawab rumah tangga. Perjalanan hidup yang tidak hanya sekedar membuat Dian Sastro dikenal banyak orang, tapi juga memberi inspirasi bagi orang-orang yang mengagumi bakat luar biasa yang ia miliki. Demi untuk masa depan, ku harus tinggalkan abang demi cita-cita. Berarti ibumu udah bertanggung jawab dong. Mungkin dia pikirin yang terbaik buat aku. Selain acting pintar, dia pintar juga nyari suami. Nyari suami itu pengusaha yang tajir, jadi yang mencukupi yang bisa nafkahin keluarga dia. Pernah sih yang dulu Ada Apa Dengan Cinta ya. Aktingnya bagus banget sih, karakternya dapat. Pengakuan yang mustahil rasanya didapat tanpa kerja keras dan pengorbanan. Selain itu, ada kesungguh-sungguhan yang menjadi penopang untuk Dian Sastro terus berdiri kuat, membuktikan bahwa cita-cita akan menjadi angan semata tanpa disertai tindakan nyata. Dian Sastro itu artis yang berbakat, udah pintar, baik, aduh gila banget deh pokoknya. Kelihatan ya dari kalau misalnya kita ngelihat mukanya tuh kayaknya baik banget, dan juga Melayu banget kalau kita ngeliat mukanya sama matanya tuh, wah gila cewek abis. Dia tuh udah film-film misalnya tuh gue tonton semua. Ada Apa Dengan Cinta, Pasir Berbisik. Dia juga di situ bisa nunjukin ya kalau misalnya Dian Sastro tuh aktingnya bagus banget. Dan juga berbakat habis. Dia salah satu artis yang hebat, top. Top banget. Mau sih ya, suatu kebanggaan juga buat saya kalau bisa main bareng sama Dian Sastro. Smart, pinter, dan aktingnya juga lumayan bagus lah. Ya pokoknya cantik. Pokoknya Indonesia banget deh mukanya. Ya sukses selalu, terus ya jangan sombong lah. Harapan dia dengan keluarganya sih semoga keluarga tuh langgeng, awet sampai kakek nenek, punya momongan yang banyak. Ya semoga buat Dian Sastro sama keluarganya semakin harmonis, semoga aja langgeng. Dalam diri setiap orang selalu terselip bakat yang tak kasat mata. Dengan terus mencarinya, maka kita akan menemukan hal yang mungkin tak pernah disangka sebelumnya. Nah teman dekat ceritaku, semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah!